Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsy Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Umat Islam wajib mengimani Sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Jembatan ini kelak akan dilewati manusia pada hari kiamat. Seperti apa gambaran titian Sirat? Berikut ulasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Jawab beliau, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Beberapa ciri atau bentuk Sirat yaitu licin lagi menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Sirat memiliki kait-kait besar yang mengait siapa yang melewatinya, sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Dan dibentangkanlah jembatan jahanam, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada Sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon Sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon Sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengenai Sirat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 71. Ketika membaca ayat ini, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha merasakan kengerian luar biasa. Lalu ditenangkan oleh Nabi dengan sabdanya dan dibacalah ayat berikutnya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran Surat Maryam ayat 72. Bagi kita, ayat ini tetap mengerikan karena kita semua pasti mendatangi atau melewati neraka dan belum tentu selamat. Setiap mukmin harus melewati jembatan titian Sirat yang dipasang membentang di atas neraka hingga ujungnya sampai ke surga. Jembatan titian yang harus dilewati ini sangat halus, bahkan lebih halus dari rambut, dan sangat tajam, lebih tajam dari pedang yang paling tajam di dunia. Di dalam neraka ada besi-besi pengait yang bengkok dan berduri untuk menyambar atau menusuk orang yang melewati jembatan sesuai amal perbuatan mereka. Ada yang tercabik-cabik sekalipun lolos, ada yang selamat, dan banyak yang terlempar jatuh ke neraka. Suasana jembatan titian ini gelap. Masing-masing orang mendapat cahaya sesuai amal perbuatannya. Ada yang cahayanya sangat terang dan menyorot panjang sejauh jarak Madinah ke Yaman. Ada yang hanya beberapa meter, bahkan ada yang berkelap-kelip di ujung kakinya. Di jembatan titian ini disediakan dua alat bantu yang bisa membantu seseorang saat terlepas dan bergelantungan di jembatan ini. Dua alat bantu itu adalah catatan amal tentang silaturahim dan amanah. Bila catatannya baik, maka keduanya bisa membantunya selamat melanjutkan titian. Jika catatannya buruk, maka dia terlepas dan terlempar ke dalam neraka.
Orang yang pertama kali melewati jembatan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi melewatinya secepat kedipan mata. Sesampainya di ujung, Nabi tidak langsung memasuki surga, tetapi tetap menunggu umatnya sambil mendoakan, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Kecepatan perjalanan di atas jembatan ini beragam sesuai amal perbuatan masing-masing. Ada yang secepat kedipan mata, sambaran kilat, secepat angin, larinya kuda, jalan kaki, dan ada yang merangkak. Wallahu a'lam. Semoga Allah menyelamatkan kita semua saat meniti jembatan titian ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.